Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya M. Rizaki dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat semua kan? Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang latihan soal gerak melingkar. Namun, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngeliat gerak rotasi bumi atau roda kendaraan teman-teman ketika berputar? Nah, itu merupakan fenomena dari gerak melingkar loh teman-teman. Dan gerak melingkar itu adalah fisika. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang gerak melingkar. Nah, jadi gerak melingkar adalah pergerakan suatu benda yang mengalami perputaran terhadap porosnya. Nah, untuk rumus-rumus yang digunakan dalam gerak melingkar, yang pertama ada rumus sudut atau theta, yang rumusnya adalah omega dikali T. Dengan omega itu merupakan kecepatan sudut dan T merupakan waktu. Kemudian yang kedua adalah rumus omega. Omega sama dengan V per R. Dengan omega itu kecepatan sudut, V itu kecepatan linear, dan R itu merupakan jari-jari lintasan. Omega juga dapat dicari dengan cara omega sama dengan 2πf atau omega sama dengan 2pi per T. Dengan F merupakan frekuensi dan T merupakan periode. Kemudian rumus yang ketiga adalah rumus percepatan sentripetal. Dengan A sentripetal sama dengan omega kuadrat R atau A sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Dengan A sentripetal itu merupakan kecepatan sentripetal, kemudian omega itu kecepatan sudut, kemudian V itu kecepatan linear, dan R itu merupakan jari-jari lintasan. Dan rumus yang keempat adalah V sama dengan omega dikali R. Dengan V merupakan kecepatan linear, omega merupakan kecepatan sudut, dan R merupakan jari-jari lintasan. Oke teman-teman, setelah kita tahu semua rumus tentang gerak melingkar, yuk kita coba latihan-latihan soal gerak melingkar. Oke teman-teman, kita coba latihan soalnya ya dari nomor 1. Nomor 1, Hadi dan Vita berdiri pada suatu papan horizontal berputar, masing-masing berjarak 80 cm dan 125 cm dari pusat putaran. Jika kelajuan Vita adalah 5 meter per sekon, kelajuan Hadi adalah titik. Kita lihat opsi A, B, C, D, E-nya ya teman-teman. Kemudian coba kita kerjakan. Pertama-tama diketahui bahwa R1 itu sama dengan 80 cm. Jika kita konversikan ke SI itu menjadi 0,8 meter. Kemudian R2 itu 125 cm menjadi 1,25 meter. Kemudian V2-nya itu sama dengan 5 meter per sekon. Nah, hubungannya itu adalah sepusat ya dari kedua orang itu teman-teman. Kemudian coba kita jawab. Ketika sepusat artinya kecepatan sudut pertama dan sudut keduanya sama. Omega 1 itu sama dengan omega 2. Dengan omega merupakan V per R. Jadi V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Kita coba pindah ruas sehingga V1 sama dengan V2 kali R1 per V2. V1 sama dengan 5 kali 0,8 per 1,25. Sehingga kita dapat V1 sama dengan 4 per 1,25. Dan V1 sama dengan 3,2 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Kecepatan konstan. 2. Kelajuannya konstan. 3. Percepatannya konstan. 4. Lintasannya berupa lingkaran. Pernyataan yang benar tentang benda yang bergerak melingkar ditunjukkan oleh, kita lihat opsinya ya teman-teman, A, B, C, D, E. Yuk coba kita bahas.
Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan tetap atau konstan. Nah, pernyataan yang sesuai dengan GMB ini adalah, kita lihat di opsinya, yang benar itu nomor 2, kelajuan konstan, dan nomor 4, lintasan berupa lingkaran. Jadi pilihan yang tepat dari soal nomor 2 adalah D, 2 dan 4 ya teman-teman. Yuk kita coba lanjut nomor 3. Sebuah kipas berputar sebanyak 20 putaran per menit. Jika ujung kipas berada 20 cm dari sumbu putarnya, kecepatan tangensial ujung kipas adalah titik titik titik. Kita lihat opsinya teman-teman. Yuk coba kita bahas. Yang pertama kita tahu bahwa kecepatan sudutnya itu 20 putaran per menit. Jika kita konversikan ke dalam radian per sekon, itu artinya kita kali 2pi per 60 ya teman-teman. Karena satu putaran itu 2pi dan 1 menit itu 60 detik. Sehingga kita dapat omeganya itu sama dengan 2pi per 3 radian per sekon. Nah, jari-jarinya itu 20 cm karena dari sumbu putar ke ujung kipas kita konversikan ke meter, 0,2 meter. Kemudian ditanya adalah kecepatan tangensial. Jadi V itu sama dengan omega dikali R. Kita masukkan saja angka-angkanya, omeganya 2pi per 3 dikali R-nya 0,2. Sehingga kita dapat bahwa V sama dengan 2pi per 15 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 4. Sebuah benda yang mengalami gerak melingkar beraturan, kecepatannya tergantung pada titik, titik, titik. Kita lihat opsinya A, B, C, D, E. Yuk coba kita bahas. Nah, dalam gerak melingkar beraturan yang mempengaruhi kecepatan itu adalah yang D ya teman-teman, periode dan jari-jari lintasan. Kemudian nomor 5 nih teman-teman, sebuah CD dengan diameter 120 mm diputar pada kelajuan 500 putaran per menit. Yang ditanya, kelajuan linear partikel di tepi CD mendekati titik, titik, titik. Kita lihat opsinya lagi, A, B, C, D, E teman-teman. Langsung kita bahas. Yang pertama diketahui diameternya itu 120 mm. Berarti jari-jarinya kan setengahnya dari diameter ya teman-teman. Artinya 60 mm. Kita konversikan ke dalam meter menjadi 0,06 meter. Kemudian omeganya 500 rpm, putaran per menit. Sama caranya kayak tadi, kita kalikan 2pi per 60 untuk mengubah ke radian per sekon. Kita dapat omeganya itu adalah 50pi per 3 radian per sekon. Kemudian yang ditanya V juga. Jadi V-nya omega dikali R, kita masukkan saja angkanya, 50pi per 3 dikali 0,06, sehingga V-nya itu sama dengan pi meter per sekon. Karena pi itu 3,14, jadi di sini yang paling mendekati adalah yang dodol ya teman-teman, yang 3,1 meter per sekon. Oke. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Sebuah mobil balap menempuh suatu lintasan melingkar dan menjaga kelajuannya tetap pada 180 km per jam. Jika jari-jari lintasan adalah 25 meter, percepatan yang dialami pusat mobil adalah titik, titik, titik. A, B, C, D, E-nya kita lihat teman-teman. Kemudian coba kita bahas. Yang pertama diketahui bahwa kecepatannya itu V sama dengan 180 km per jam. Artinya kita konversikan ke meter per sekon, kita kalikan 5 per 18 saja, dapatlah 50 meter per sekon. Dengan jari-jari sama dengan 25 meter. Yang ditanya adalah percepatan sentripetal atau A sentripetal. A sentripetal itu bisa omega kuadrat R dan V kuadrat R teman-teman. Cuman karena di sini diketahui adalah V, jadi kita gunakan V kuadrat per R. Langsung kita masukkan saja angkanya. 50 kuadrat per 25 sama dengan 2500 per 25, sehingga percepatan sentripetalnya adalah 100 meter per sekon kuadrat. Yang D ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah mesin cuci memiliki dua jenis putaran, yaitu 325 rpm dan 520 rpm. Jika diameter drum pemutar 0,40 meter, nilai perbandingan antara percepatan sentripetal siklus putaran cepat dan putaran lambat adalah titik, titik, titik. Ya, dilihat ABCDE-nya teman-teman. Yang kita ketahui bahwa percepatan sentripetal itu rumusnya omega kuadrat R. Namun karena di sini R-nya sama, jadi ketika kita bandingkan bisa sama-sama kita coret. Sehingga A-nya cepat dibandingkan dengan A-nya lambat, itu sama saja dengan perbandingan omega yang cepat dikuadratkan dibanding omega yang lambat dikuadratkan. Itu sama dengan 520 per 325
dikuadratkan. Karena kuadrat di dalam pembagian bisa kita keluarkan ya teman-teman. Sehingga setelah kita bagi dan kita kuadratkan, didapatkanlah hasil perbandingannya yaitu 2,56. Yang E ya teman-teman jawabannya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Sebuah benda yang melakukan gerak melingkar beraturan memiliki titik, titik, titik. Lihat ABCDE-nya ya teman-teman opsinya. Kemudian kita coba bahas. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus dengan kelajuan tetap. Pada GLB, baik besar kecepatan atau kelajuan maupun arah kecepatan adalah tetap. Jadi, pilihan yang tepat adalah yang B ya teman-teman, yang kelajuan tetap. Kemudian soal nomor 9. Percepatan sentripetal dipengaruhi oleh beberapa faktor, kecuali titik, titik, titik. Kita lihat dulu opsinya ya teman-teman, A, B, C, D, E. Coba kita bahas. Dalam percepatan sentripetal dipengaruhi laju linear, kecepatan anguler, jari-jari lintasan, dan periode putarannya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang D ya teman-teman, yang massa benda. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Seorang anak memutar batu yang diikatkan pada ujung seutas tali secara horizontal. Jika gaya sentripetal dirumuskan Fs sama dengan M dikali AS. A sentripetal ya teman-teman. Percepatan sentripetal artinya. Dijadikan 9 kali semula. Laju perputaran menjadi titik, titik, titik kali semula. Kita lihat opsinya teman-teman. Kemudian bisa coba kita bahas. Nah, untuk gaya sentripetal itu kan rumusnya massa dikali dengan percepatan sentripetal. Dengan percepatan sentripetal sendiri itu V kuadrat per R. Jadi, Fs itu bisa kita rumuskan menjadi M dikali V kuadrat per R. Nah, dari rumus ini berarti kan kita bisa tahu nih teman-teman bahwa gaya sentripetal itu sebanding lurus dengan V kuadrat. Sehingga bisa kita rumuskan menjadi V aksen per V itu sama dengan akar dari Fs aksen per Fs. Kemudian kita coba masukkan angkanya. Karena gaya sentripetalnya menjadi 9 kali dari semula, berarti perbandingan kita ubah menjadi V aksen per V itu sama dengan akar dari 9 Fs per Fs. Fs-nya sama-sama kita coret, akar 9 itu 3. Sehingga jika kita pindah ruaskan, F aksen itu sama dengan 3V. Berarti kecepatannya menjadi 3 kali kecepatan semula. Yang B ya teman-teman jawabannya. Kemudian kita coba lanjut ke soal nomor 11. Soal teori nih teman-teman. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran disebut titik, titik, titik. Nah, kita coba bahas periode atau T adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu untuk menempuh satu kali putaran atau satu kali melingkar. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A ya teman-teman, yang periode. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 12 nih teman-teman. Pada suatu atraksi udara, pesawat-pesawat menerbangi suatu lintasan yang mengitari sederetan menara tinggi. Dalam mengitari menara, percepatan sentripetal maksimum yang dapat ditahan pilot kira-kira 6G. Kita anggap G-nya itu sama dengan 10 meter per sekon. Jika pesawat terbang pada 150 meter per sekon, jari-jari putaran untuk percepatan 6G adalah berapa? Kita coba lihat opsinya dulu teman-teman. Kemudian coba kita bahas. Nah, dari situ kan kita ketahui bahwa sentripetalnya itu 6G, sehingga jika 6 kali 10 itu sama dengan 60 ya teman-teman. Dan untuk V-nya sendiri diketahui bahwa 150 meter per sekon. Kemudian yang ditanya adalah R-nya nih teman-teman, atau jari-jari. Jadi, karena tadi A sentripetal itu V kuadrat per R, berarti R itu sama dengan V kuadrat per A sentripetal. Kita langsung masukin aja angkanya, 150 kuadrat dibagi dengan 60, 22.500 dibagi 60, dapatlah kita hasilnya 375 meter, teman-teman. Yang D jadi jawabannya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 13 ya, teman-teman. Kipas angin berputar dengan kecepatan 600 rpm. Jika panjang baling-baling 20 cm, maka besar kecepatan sudut dan kecepatan linear baling-baling tersebut berturut-turut adalah, kita lihat dulu opsinya, teman-teman. A, B, C, D, E. Yuk coba kita bahas. Yang diketahui itu omeganya itu sama dengan 600 rpm. Kemudian kita konversikan lagi nih teman-teman ke radian per sekon menjadi 20 pi radian per sekon. Dan jari-jarinya 20 cm kita ubah ke SI menjadi 0,2 meter.
Ditanya simpel teman-teman, ternyata hanya V-nya saja. Kita masukkan rumus awal, V sama dengan omega kali R, tinggal kita masukin aja angkanya. Berarti 20pi dikali 0,2. Dapatlah kita V sama dengan 4pi meter per sekon. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Kemudian soal nomor 14. Jika benda bergerak melingkar beraturan, maka titik, titik, titik. Kita lihat ABCDE-nya, ini soal teori ya teman-teman. Gerak melingkar beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan atau besar kecepatan tetap. Artinya percepatan sudutnya 0 ya teman-teman. Jadi pilihan yang tepat adalah yang E, yaitu kelajuan tetap ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 15. Dua buah roda masing-masing dengan jari-jari 5 cm dan 20 cm dihubungkan dengan tali seperti pada gambar. Ada gambar roda 1 dan 2. Jika roda pertama melakukan 17 putaran per menit, roda kedua akan melakukan titik-titik-titik putaran per menit. Kita lihat ABCDE-nya teman-teman. Oke, kemudian coba kita bahas ya teman-teman bareng-bareng. Pertama diketahui bahwa jari-jari roda pertama itu 5 cm. Itu sama dengan 0,05 meter ya teman-teman ketika kita konversikan. Kemudian jari-jari kedua itu 20 cm sama dengan 0,2 meter. Kemudian omega 1 atau kecepatan sudut benda pertama yaitu 17 rpm. Dan V1 itu sama dengan V2 karena dia dihubungkan dengan tali ya teman-teman hubungannya. Jika V1 sama dengan V2, maka kita masukkan rumusnya omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali R2. Kita masukkan saja angkanya 17 kali 0,05 sama dengan omega 2 kali 0,2. Sehingga kita pindah ruaskan omega 2 itu sama dengan 4,25 rpm ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 16. Pada percepatan sentripetal, arah vektor dan arah kecepatan sudutnya mengarah ke titik-titik-titik. Pada percepatan sentripetal, arah vektornya menuju pusat lingkaran. Namun, vektor kecepatan linear arahnya lurus. Sedangkan arah kecepatan sudut atau omega searah dengan putaran benda. Arah percepatan sentripetal dengan kecepatan linear tidak sama karena vektor percepatan dan kecepatan linear saling tegak lurus. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A ya teman-teman, menuju pusat lingkaran searah putaran benda. Kemudian soal nomor 17, di antara pernyataan berikut ini, 1. Kecepatan sudut tetap, kecepatan linear berubah. 2. Kecepatan sudut dan kecepatan linear tetap. 3. Kecepatan sudut berubah beraturan dan kecepatan linear tetap. Yang berlaku pada gerak melingkar beraturan adalah titik, titik, titik. Nah, yang berlaku pada gerak melingkar beraturan adalah 1. Kecepatan sudut tetap, kecepatan linear berubah. Kecepatan linear itu besarnya tetap, tapi arahnya yang berubah. Besaran vektor dikatakan tetap jika besar dan arahnya tetap ya teman-teman. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A, yang 1 ya teman-teman. Kemudian soal nomor 18. Sebuah piringan hitam berputar dengan kecepatan 390 rpm. Berapakah frekuensinya dalam satuan Hertz? Oke, jadi kita tahu putarannya berarti dengan kecepatan sudut omega sama dengan 390 rpm. Kita konversikan ke radian per sekon. Kita dapatlah menjadi 13 pi radian per sekon. Ditanya adalah F atau frekuensi. Nah, frekuensi sendiri rumusnya omega per 2 pi. Jadi, tinggal kita masukkan saja angkanya 13 pi per 2 pi. Kita coret-coret pi-nya sehingga kita dapat F atau frekuensinya sama dengan 6,5 Hz. Jawabannya yang D ya, teman-teman. Kemudian soal nomor 19, sebuah katrol dengan radius 15 cm jika laju linear titik pada sabuk adalah 300 cm per sekon, berapa kecepatan sudut katrolnya? Kita coba bahas sama-sama. Jadi diketahui bahwa jari-jari itu 15 cm dan V-nya sama dengan 300 cm per sekon. Kita nggak usah ubah ke meter karena nanti R dan V-nya itu sama-sama cm ya teman-teman. Kita jawab omega itu sama dengan V per R. Kita masukkan saja V-nya 300, kemudian R-nya 15. Sehingga kita dapat omega sama dengan 20 radian per sekon. Yang A ya teman-teman jawabannya. Kemudian soal nomor 20. Sebuah ban dengan garis tengah 80 cm melaju dengan kelajuan 47,1 km per jam. Jika pi sama dengan 3,14, berapa frekuensi putar bannya dalam satuan Hertz? Oke, kita coba bahas bareng-bareng ya teman-teman. Nah, diketahui diameternya itu 80 cm, kita konversikan menjadi 0,8 meter.
dan jari-jarinya itu setengah dari diameter, artinya 0,4 meter. Kemudian pi-nya 3,14, V-nya 47,1 km per jam, kita jadikan meter per sekon, kita kalikan 5 per 18, 13,0833 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu frekuensinya dalam satuan hertz ya teman-teman. Pertama kita cari dulu untuk omeganya dulu nih teman-teman, karena untuk mencari frekuensi kita harus tahu omega. Kita menggunakan rumus V sama dengan omega dikali R. Kita masukkan saja angkanya, 13,0833 sama dengan omega dikali 0,4. Dapatlah kita omeganya itu sama dengan 32,70825 radian per sekon. Nah, kemudian kita masuk ke rumus frekuensi. Jadi omega itu sama dengan 2pi kali F atau frekuensi. Kemudian kita pindah ruas, F sama dengan omega per 2pi. Kita masukkan saja angkanya, 32,70825 dibagi 2 dikali pi-nya 3,14. Kita dapatlah frekuensinya 5,20833 Hz. Jika kita bulatkan menjadi 5,2 Hz. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lanjut ke soal nomor 21 ya teman-teman. Soal nomor 21, 3 buah roda masing-masing ini dihubungkan seperti gambar di samping. Jika jari-jari A 4 cm, jari-jari B 8 cm, jari-jari C 6 cm, rasio kecepatan sudut roda A terhadap roda C ya teman-teman. Kita coba bahas sama-sama. Pertama diketahui bahwa jari-jari A-nya 4 cm, jari-jari B 8 cm, jari-jari C-nya 6 cm ya teman-teman. Dan VB itu sama dengan VC, kita jadikan sama dengan V saja karena hubungannya tadi setali. Kemudian omega B itu sama dengan V dibagi dengan jari-jari B, sehingga omega B-nya V per 8. Kemudian omega C-nya itu V per jari-jari C, sehingga omega C-nya V per 6. Nah, omega A itu sama dengan omega B, yaitu sama dengan V per 8, karena dia sesumbu ya teman-teman. Nah, ketika kita bandingkan omega A berbanding dengan omega C, itu sama dengan V per 8 untuk omega A-nya dibanding V per 6 untuk omega C. Sehingga setelah kita bagi, kita dapatlah omega banding omega C itu sama dengan 3 per 4 atau 3 banding 4. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Kita coba lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Kecepatan sudutnya tetap. 2. Arah kecepatan sudut sama dengan arah putaran partikel. 3. Besar dan arahnya tetap. Pernyataan yang benar tentang alasan kecepatan atau kelajuan linearnya tetap. Titik. Nah, coba kita bahas. Alasan kelajuan linear tetap adalah kecepatan sudutnya tetap. Arah kecepatan sudut sama dengan arah putaran partikel. Dan besar dan arahnya tetap. Jadi pilihan tepat adalah yang D ya teman-teman, yang 1, 2, dan 3. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 23. Tubuh manusia hanya dapat menahan percepatan sebesar 9 kali percepatan gravitasi tanpa membahayakan diri. Pesawat menukik dengan kelajuan 756 km per jam oleh pilotnya kembali dibelokkan ke atas. Berapakah jari-jari minimum lingkaran yang dapat ditempuh tanpa membahayakan pilotnya? Ini soal sedikit cerita ya teman-teman. Jadi kita harus bernalar sedikit untuk menyelesaikan soal ini. Sebenarnya mudah. Nah, kita cari dulu sentripetal atau percepatan sentripetal itu berarti kan sama dengan 9 dikali G. Karena G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk V-nya itu 756 km per jam. Kita konversikan ke meter per sekon. Kita kali 5 per 18 saja. Artinya 210 meter per sekon. Nah, kita coba jawab. A sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R. Kita pindah ruas, R sama dengan V kuadrat per A sentripetal. Berarti R kita tinggal masukkan rumus saja. 210 kuadrat per 9 kali 10. Yaitu 490 meter. Yang D ya teman-teman jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Dua roda masing-masing memiliki diameter 10 cm dan 32 cm. Dihubungkan dengan sebuah sabuk sehingga keduanya bisa bergerak berputar bersamaan. Kecepatan sudut roda yang kecil sama dengan 120 radian per sekon. Berapakah kelajuan linear roda besar dan roda kecilnya? Nah, diketahui kan pertama diameter yang pertama itu 10 cm yang kecil. Berarti jari-jarinya kan setengah dari diameter 5 cm. Kita konversikan ke meter menjadi 0,05 meter. Kemudian diameter kedua 32 cm. Artinya jari-jari keduanya 0,16 meter. Nah, omega satunya itu 120 radian per sekon tuh teman-teman. Yang ditanya adalah si V-nya ya teman-teman.
Nah, berarti kita jawab V1 sama dengan V2 karena dia dihubungkan oleh tali. Omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Ya kan? Karena V sama dengan omega dikali R. Kita masukkan saja angkanya. 120 dikali 0,05 sama dengan omega 2 kali 0,16. Berarti omega 2-nya itu sama dengan 6 meter per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Ternyata kita dicari adalah omeganya nih teman-teman. Oke teman-teman, kita ternyata nggak kerasa udah masuk ke soal yang terakhir nih ya teman-teman. Nomor 25. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Besar kelajuan linearnya tetap. 2. Besar kecepatan sudutnya tetap. 3. Lintasannya berupa lingkaran. Pernyataan yang benar tentang ciri-ciri benda yang bergerak melingkar ditunjukkan oleh nomor titik titik titik. Nah, ciri-ciri gerak melingkar beraturan itu: 1. Besar kelajuan linear tetap. 2. Besar kecepatan sudutnya tetap. 3. Besar percepatan sentripetalnya tetap. Dan yang keempat, lintasannya berupa lingkaran. Berarti dari fakta-fakta tersebut, yang benar adalah yang C ya teman-teman. 1, 2, dan 3. Nah, ternyata kesimpulannya gerak melingkar itu tidak jauh berbeda ya teman-teman dari gerak lurus. Ketika di gerak lurus kita belajar tentang jarak, di gerak melingkar kita ketemu dengan sudut. Kemudian ketika gerak lurus kita bertemu dengan kecepatan, di gerak melingkar kita ketemu dengan kecepatan sudut. Rumusnya hampir-hampir sama, hanya saja ada istilah-istilah yang berbeda dengan penerapan yang lain. Nah, ternyata fisika itu sangat mudah ya teman-teman, asalkan kita rutin berlatih. Oke teman-teman, jangan lupa belajar dan berlatih ya, serta banyak-banyak baca bukunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.